Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dengan channel Hanan TV. Saya doakan kita selalu sehat, rezeki selalu lancar, dan mengajinya semakin semangat saja. Jadi pada kali ini melanjutkan dari video sebelumnya, yaitunya tentang mad fara'i. Dan ini pembagian yang kelima dari mad fara'i, yaitunya mad iwad. Bagaimana cara mudah, bagaimana cara cepat untuk memahami mad iwad ini. Jadi terlebih dahulu kita harus lihat pengertiannya. Ini mad itu adalah panjang, sedangkan iwad adalah pengganti. Apa maksud dari pengganti? Yaitunya ini secara bahasa Arabnya. Bahasa kitanya ini mengganti tanwin nasab. Wa ta'widu an tanwinin nasbi, mengganti tanwin nasab, mengganti tanwin atas dengan mad alif, dengan panjang alif ketika waqaf, halal waqfi, ketika waqaf atau berhenti saja berlaku mad iwad ini. Bimiqdari harakatain, dan ukurannya 2 harakat. Untuk mudah fahamnya ini simbolnya tanwin atas, tanwin nasab ini pastikan kita bertemu tanwin atas dan letaknya itu pada akhir ayat atau akhir bacaan. Nah, itu untuk mad iwad. Panjangnya bisa 2 harakat. Jadi untuk mudah fahamnya kita lihat ini simbolnya di atas. Tanwin atas di akhir, apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Sekarang kita lihat contoh untuk akhir ayat ini dalam surah An-Nisa ayat 1 ini. Di sini ada tanwin atas, letaknya di akhir ayat. Maka untuk mudah faham kita, tanwin ini kita buang 1. Akhirnya seperti ini. Asalnya raqiban menjadi raqibah. Kita ganti yang asalnya pendek atau yang masuk hukum dengung atau tidak, akhirnya kita ganti menjadi panjang alif. Itu yang masuk pengganti. Salah satu maksud dari pengganti. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita panjangkan 2 harakat. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 2 ini. Ada tanwin atas, letaknya di akhir. Jadi tanwin ini kita buang 1. Akhirnya seperti ini. Menjadi panjang alif. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas karena barisnya tinggal 1. Kita baca kana huban kabiro. Panjangnya 2 harakat. Tanwin atas letaknya di akhir. Sekarang kita lihat contoh untuk di akhir bacaan ini dalam surah Al-An'am ayat 25 ini. Ini tanwin atas, letaknya di akhir bacaan. Ja ini maksudnya adalah pilihan. Bisa kita berhenti, bisa kita teruskan. Jadi seandainya kita berhenti, maka tanwin atas yang letaknya di akhir ini dibuang 1. Akhirnya seperti ini. Menjadi panjang alif. Kita baca wa fi adhanihim waqara. Ini mad iwad, letaknya di akhir bacaan. Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-An'am ayat 80 ini. Ini tanwin atasnya letaknya di akhir. Qala ini maksudnya adalah seharusnya berhenti. Jadi kita harus berhenti. Maka ketika tanwin atas letaknya di akhir, tanwin ini kita buang 1. Akhirnya seperti ini. Syai'an menjadi syai'a. Kita baca illa
أن يشاء ربي شيئا. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menemukan tanwin atas, letaknya di akhir itu kemungkinan besarnya adalah mad iwad. Apakah letaknya di akhir atau letaknya di akhir bacaan? Karena nanti untuk mad iwad ini ada pengecualiannya. Dan seandainya tanwin atas itu letaknya di tengah-tengah bacaan, itu juga tidak berlaku mad iwad. Karena mad iwad berlaku hanya ketika letaknya di akhir. Apakah di akhir ayat atau di akhir bacaan. Jadi itu saja, semoga bisa dipahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.